Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang daripada ahli neraka yang telah hidup dengan penuh kesenangan akan dibawa dan dimasukkan seketika ke dalam api neraka. Kemudian dia akan ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat satu keadaan atau kamu pernah melalui satu kehidupan yang penuh kesenangan? Dia bersumpah dengan nama Allah akan berkata, sekali-sekali tidak, wahai Tuhanku. Begitu juga dengan seorang daripada ahli surga yang menempuh kehidupan dengan penuh penderitaan akan dibawa dan dimasukkan seketika ke dalam surga. Kemudian dia akan ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat akan keadaan ini? Dan pernahkah kamu melalui satu kehidupan yang penuh penderitaan? Maka dia akan bersumpah dengan nama Allah, tidak, wahai Tuhanku, aku tidak pernah menempuh penderitaan dalam hidup dan aku tidak pernah melihat satu penderitaan. Hadis riwayat Muslim. Dari Samurah bin Jundab meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara mereka ahli neraka dimakan oleh api hingga sampai ke buku lalinya, dan di antara mereka ada yang dimakan api hingga sampai lututnya, dan di antara mereka ada yang dimakan api hingga sampai ke pinggang mereka, dan sebagian dari mereka ada yang dimakan api sampai ke tulang dadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Surah Al-Imran ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah satu titik daripada zakum dijatuhkan ke dunia, niscaya akan rusak ke atas semua ahli dunia. Maka bagaimana bagi mereka menjadikan buah zakum sebagai makanannya? Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menciptakan surga, maka Allah berfirman kepada Jibril, pergilah ke surga dan lihatlah kepadanya. Maka pergilah Jibril alaihissalam dan melihat surga. Kemudian datang semula dan berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu tidak mendengar seorang akan keindahan surga kecuali dia memasukinya. Kemudian ditutupi surga dengan perkara-perkara yang dibenci, semua bentuk ketaatan seperti sembahyang, puasa, semua syariat yang berlawanan dengan tabiat manusia. Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah lihat ke surga. Maka pergilah Jibril ke surga melihatnya. Setelah kembali dia berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan sesungguhnya aku takut tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Kemudian Allah menciptakan neraka dan berfirman, wahai Jibril, pergilah melihat neraka itu. Maka dia pergi melihatnya, dan setelah kembali dia berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan dan kebesaranmu tidak mendengar seorang tentangnya kecuali dia menghindarkan diri daripadanya. Maka Allah meliputi neraka dan dengan syahwat dan keinginan, kemudian berfirman, wahai Jibril, pergilah lihat ke neraka. Setelah dia kembali, dia berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan dan kebesaranmu, sesungguhnya aku khawatir tidak akan tinggal seorang pun kecuali dia memasukinya. Hadis riwayat Abu Daud. Insyaallah yang kita dengar dapat kita amalkan dan belajar. Insyaallah.